Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, mungkin untuk sebagian orang kurang begitu paham atau tidak tahu fungsi dari lubang USB atau port USB yang berada di set-top box TV digital ini ya. Biasanya itu ada dua port atau lubang USB yang terdapat di set-top box TV digital. Yang satu ada di bagian depan dan satu lagi ada di bagian belakang. Nah, kira-kira apa fungsi dan kegunaan lubang USB yang terdapat di set-top box TV digital ini? Berikut selengkapnya. Jadi ada beberapa fungsi atau kegunaan lubang USB atau port USB yang berada di set-top box TV digital ini ya, baik yang ada di bagian depan ataupun yang ada di bagian belakang. Oke, untuk di bagian depan, misalkan saja kita ingin mengoneksi set-top box ini ke internet atau jaringan internet dengan menggunakan WiFi koneksi. Untuk mengoneksi set-top box ke internet ini dibutuhkan WiFi dongle ya, seperti ini. Jadi ini untuk penangkapan sinyal WiFi. Nah, misalkan kalian belum paham cara mengoneksi set-top box ke internet, caranya seperti ini ya. Jadi tinggal pasangkan saja di bagian port yang ada di depan sini, seperti ini. Meskipun ya depan atau belakang ini fungsinya itu sama, tapi ini untuk memudahkan kita saat kita menggunakannya. Nah, setelah WiFi dongle dipasangkan ke set-top box TV digital ini, kemudian tinggal tekan saja tombol menu di remote set-top box. Nah, di menu utama ini kalian pilih saja WiFi ya untuk mengoneksi set-top box ini ke WiFi. Di sini kita tinggal klik saja pilih WiFi. Kemudian kita tinggal mengoneksi WiFi yang tersedia di sini. Ada satu dengan ada logo gembok, artinya WiFi ini terkunci. Kita tinggal tekan saja tombol OK di remote set-top box untuk mengoneksi, dan kita geser ke atasnya kata sandi. Karena menggunakan kata sandi, di sini kita tinggal masukkan saja kata sandinya atau password WiFi-nya. Setelah kata sandi dimasukkan, kita tinggal tekan saja tombol OK. Simpan kata sandi, tunggu sampai WiFi ini terkoneksi. Nah, di sini udah tercentang dan di bawahnya ini statusnya itu terhubung. Nah, sekarang kita sudah terkoneksi ke WiFi atau ke internet. Misalkan kita ingin melanjutkan melihat video streaming ya dengan menggunakan jaringan internet, kalian tinggal kembali lagi ke menu utama. Nah, misalkan kalian ingin menonton YouTube atau TikTok atau video di sini aplikasi yang tersedia ya. Misalkan ingin menonton YouTube, kita tinggal buka saja YouTube karena ini sudah terkoneksi ke internet. Sekarang ini sudah terhubung ke YouTube karena sudah terkoneksi ke internet. Di sampingnya ini ada kategorinya ya. Misalkan kalian ingin mencari konten yang diinginkan, kalian tinggal di atasnya ini ada pencarian, misalkan seperti ini, tekan saja OK. Nah, di sini kalian tinggal ketik saja konten yang diinginkan ya. Nah, untuk melihat kita tinggal geser saja di sini. Untuk melihatnya kalian tinggal tekan saja OK di remote set-top box ya untuk membuka videonya ya. Nah, teman-teman, itu tadi caranya mengoneksi set-top box ke internet atau ke jaringan internet. Nah, fungsi selanjutnya lubang USB yang berada di set-top box di bagian depan ini, yaitu misalkan saja kita ingin melihat file dari flash disk atau USB flash disk ya, misalkan file foto atau video, itu bisa kita manfaatkan dari lubang yang ada di depan ini. Di sini itu terdapat file foto atau video, kita tinggal pasangkan saja di sini ya. Saya akan perlihatkan juga ya cara melihat file foto atau video yang terdapat di flash disk atau USB ini. Tinggal masukkan saja seperti ini. Nah, setelah USB dimasukkan ke set-top box, kita tinggal tekan saja tombol menu. Nah, di menu utama ini untuk membuka file USB yang terdapat di USB flash disk, kalian tinggal geser saja ke USB. Di sini kita buka, kemudian buka lagi di pusat media. Selanjutnya buka file.
buka lagi USB-C. Nah, di sini tuh ada folder, dua folder, foto dan video. Kita misalkan ingin buka foto, kita tinggal buka saja tombol remote, tombol OK atau enter di tengah. Nah, di sini ada 3 foto ya, file foto. Kita buka satu persatu. Misalkan ingin membuka video, kita tinggal buka saja file video. Nah teman-teman, itu tadi ya caranya membuka file yang terdapat di USB flash disk dengan menggunakan set-top box TV digital. Nah itu tadi beberapa fungsi atau kegunaan USB atau lubang USB yang terdapat di set-top box di bagian depan. Sekarang untuk di bagian port atau lubang USB yang ada di bagian belakang ya, ini apa saja yang bisa kita gunakan dari lubang yang ada di belakang ini ya. Misalkan saja kita ingin menambahkan speaker eksternal mini seperti yang saya lakukan saat ini. Nah seperti ini ya, di sini tuh saya punya speaker mini, biasanya saya gunakan di komputer, dan karena tidak saya gunakan di komputer, saya sambungkan ke set-top box. Jadi di sini itu ada jack 3,5 mili dan ada USB kabel. Ini fungsinya ini untuk power. Jadi kita bisa menghubungkan power itu dengan USB yang ada di bagian belakang lubang di set-top box. Karena di set-top boxnya ini tidak ada lubang 3,5 mili, saya membutuhkan kabel tambahan. Nah seperti ini, jadi saya membutuhkan kabel ini untuk supaya bisa terpasang. Caranya seperti ini, kita pasangkan dulu di bagian jacknya ini ya, ke lubang jack 3,5 mili. Kita masukkan seperti ini. Kemudian kita tinggal masukkan lubang ini audionya ya, audio seperti ini. Merah kita masukkan merah dan putih kita masukkan putih. Nah karena ini menggunakan power ya, speaker ini menggunakan power, kita gunakan atau kita manfaatkan dengan masukkan USB di sini. Nah seperti ini. Jadi ini fungsi dari USB yang ada di bagian belakang. Ini yang saat ini saya gunakan ya, saya menggunakan speaker mini eksternal bekas dari atau yang biasa saya gunakan di komputer. Oke, itu yang di bagian belakang. Misalkan saja di bagian belakang ini kalian ingin menambahkan cooler atau kipas pendingin ya, supaya set-top box ini tidak terlalu panas, kalian bisa juga membeli kipas yang khusus untuk set-top box yang powernya itu menggunakan kabel USB seperti ini. Nah teman-teman, itu tadi ya beberapa fungsi atau kegunaan dari lubang atau port USB yang berada di set-top box TV digital, baik itu di bagian depan ataupun yang ada di bagian belakang. Itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.